Paling mudah tuh C, kerjanya di Jepang sama Australia sebenarnya C. Bukannya di Hmm. Malaysia yang lebih gampang, Mbak Yu? Malaysia memang kerjanya gampang C, tapi tak setinggi gaji di Jepang sama Australia. Di Ya Aceh tuh memang banyak yang betul. berpendidikan tinggi, tapi lebih memilih kerja di luar negeri. Tapi Mbak Yu, di Betul. Malaysia tuh, kalau engkau mau tahu, paling banyak tuh di kedai Aceh. Kalau di Indonesia, kedai Madura menguasai dunia, buka 24 jam per 7. Salam dari Malaysia. Kos rawatan di sini tidak murah seperti yang dinyatakan. Kami di sini banyak guna insuran kesehatan. Untuk sakit ringan, kosnya ditanggung kerajaan. Rakyat perlu bayar untuk daftar pesakit saja. Indonesia ini kok makin gawat deh Mbak Yu ya? Nah itulah C yang kau sering nyanyi. Nyanyi apa tuh engkau? Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng. Ini pembahasan tentang Indonesia itu berutang budi kepada negara Malaysia karena banyak pekerja Indonesia itu bekerja ke Malaysia dan ekonominya itu stabil. Betul teman-teman ya, banyak yang bekerja ke luar negeri bahkan ke negara tetangga itu yang awalnya ekonominya tidak stabil menjadi stabil teman-teman ya. Ekonominya menjadi normal di Indonesia. Oke, biar teman-teman tahu isi kandungan video ini seperti apa, kita simak bersama sampai habis teman-teman agar kita tidak salah paham tentang masalah materi kali ini. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. Oke, ini bagus, konten ini bagus teman-teman ya. Silahkan teman-teman subscribe, nanti link daripada channel ini ada di kolom deskripsi bagi teman-teman yang ingin nonton video aslinya. Dan jangan lupa juga support channel Merreact TV ini dengan cara menekan tombol subscribe ya. 4.503 orang di Aceh masih terjebak kemiskinan. Ubah nasib dengan kerja di luar negeri. Kerja ke Jepang dan Jerman hingga gaji 20 juta per bulan. Menurut data Maret 2024, persentase penduduk miskin Aceh menurun 0,22 poin dari tahun sebelumnya, sehingga kini menyisakan 804.530 orang dalam garis kemiskinan. Namun, batas penghasilan kategori miskin di Indonesia adalah orang dengan gaji kurang dari 535.000 per bulan. Sementara di atas itu tidak lagi dianggap miskin dan sulit akses layanan kesejahteraan sosial. Peluang kerja ke luar negeri kemudian tampak menggiurkan. Selain gaji, para pekerja migran bisa dapat benefit lain seperti pengalaman budaya yang berbeda, peluang karir yang lebih luas, dan upgrade skill lebih baik melalui lingkungan kerja yang positif. Oh berarti Mbak Yu orang Aceh nih kerja luar negerinya dia pilih yang di Jerman dan di Jepang Mbak Yu. Emang yang paling mudah tuh C, kerjanya di Jepang sama Australia sebenarnya C. Bukannya di Malaysia yang lebih gampang Mbak Yu? Malaysia memang kerjanya gampang C, tapi tak setinggi gaji di Jepang sama Ya, Australia. betul. Di Aceh tuh memang banyak yang berpendidikan tinggi, tapi lebih memilih kerja di luar negeri. Tapi Mbak Yu di Malaysia tuh, kalau engkau mau tahu, paling banyak tuh di kedai Aceh. Kalau di Indonesia, kedai Madura menguasai dunia, buka 24 jam per 7. Iya, Coba betul. kalau korang yang warga Malaysia, betul tak kalau di Malaysia tuh banyak kedai Aceh? Buat netizen Indonesia, di daerah korang ada tak kedai Madura 24 jam? Kalau ada komen kat bawah. Siap-siap war, Jakarta. surat dukungan untuk Work and Holiday Visa Australia akan dibuka Kamis tanggal 10 bulan 10 jam 9 pagi. Orang Indonesia nih Mbak Yu sukanya kerja ke luar negeri. Sebab kalau kerja di Indonesia ini gajinya rendah juga. Terus lapangan kerja pun tak ada kerja. Orang Indonesia ini pun juga C, sering berobat ke luar negeri, khususnya Malaysia, Betul. karena lebih terpercaya. Biaya pun Betul. lebih murah. Kedubes Betul, Malaysia fakta pasang itu ya. spanduk berobat lebih murah ke Malaysia. Gara-gara kedubes Malaysia di Jakarta tuh pasang baliho, berobat di Malaysia lebih murah, di Indonesia jadi heboh. Di komen nih sama Angga Andrian 2105. Banyak kok pejabat-pejabat kita berobatnya di sana. Dibalas lagi nih sama Muhammad Reza Abdillah. Fakta sekelas artis saja berobat di sana. Almarhum Babe Cabita aja di sana. Penanganan di sana tepat sasaran Betul. dan cepat, nggak kayak di Betul. Indonesia. Di komen Betul dengan Res sekali. Bagas. Di Indo yang murah cuma Bodrek dan Paramek. Komentar lagi sama Adit 1407. Cintai produk-produk Indonesia, tapi yang ngajak sering juga keluar negeri berobat. Di komentar sama Iya, topik betul. Kain Rajaya, Malaysia boleh kalah di sepak bola, tapi soal health index global Malaysia naik pesat. Di komentar sama Ofri 1. Kok bisa ya biaya berobat di Malaysia lebih murah dan lebih bagus? Kok Iya. bisa ya gaji tenaga medis di sana juga lebih tinggi? Gaji hakim di mana? Lah, bentar teman-teman. Ini juga menjadi sebuah salah satu pertanyaan buat saya. Gaji besar
di Malaysia bagi profesi sebagai perawat dan dokter. Dan biaya pengobatannya itu sangat murah sekali teman-teman ya. Pertama. Kedua, pelayanannya juga bagus. Ketiga, indeks penyembuhannya itu luar biasa tinggi loh. Sedangkan di Indonesia kita bicara Indonesia sekarang teman-teman. Gaji perawat itu kadang murah, sangat murah. Ada yang besar juga teman-teman, tapi murah lah. Jauh lebih besar daripada negara Malaysia. Jauh lebih murah daripada negara Malaysia. Maksudnya untuk gaji perawat dan dokter. Tapi biaya pengobatannya itu sangat mahal sekali dan indeks kesembuhannya itu rendah teman-teman. Bahkan rakyat tidak percaya terhadap pelayanan rumah sakit yang ada di negara Indonesia dan banyak yang lari ke Malaysia. Bahkan yang tidak suka, yang mengajak kita itu berobat ke Indonesia saja itu berobatnya ke Malaysia loh, gila. Aduh, oke kita lanjut teman-teman. 1, 2, 3. Malaysia pun juga lebih tinggi loh, Ce. Tapi kan Pak Prabowo ada nak naikkan gaji hakim di Indonesia, Mbak Yu. Jadi Pak Mudah-mudahan Mulyono seperti itu. selama 10 tahun gak mampu naikkan gaji hakim ke Indonesia. Yo ndak tahu kok tanya saya. Masih Iya, hebat betul. Fufu Fafa. Di komentar sama Under Radet Trayan, teman bapak alkohol addict dan akhirnya jatuh sakit. Periksa di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta, katanya nggak parah dan CT scan di situ. Tapi si teman bapakku ini nggak yakin, akhirnya berangkat ke Penang, Malaysia. Sampai sana CT scan-nya dirobek dan kata dokter Penang ini ibarat bapaknya sakitnya di kepala, tapi yang di CT scan kaki bapak. Iya betul. Di komentar nih sama saya aslinya dua-dua. Kata Malaysia, kita nih suka klaim, tapi soal kesehatan, ekonomi, pendidikan, SDM negara kita lebih maju ke hadapan. Di komentar lagi nih sama RMDTM. Salam dari Malaysia. Kos rawatan di sini tidak murah seperti yang dinyatakan. Walaupun begitu, rakyat masih berkemampuan untuk mendapat rawatan terbaik. Kami di sini banyak guna insuran kesehatan. Jika bekerja juga Satikat harus membeli insuran perubatan untuk pekerja. Untuk sakit ringan, kosnya ditanggung kerajaan. Rakyat perlu bayar untuk daftar pesakit saja. Untuk kesehatan ibu mengandung percuma atau gratis. Indonesia ini kok percuma. makin gawat deh Mbak Yu ya. Pria mapan di Indonesia udah berkurang. Jumlah pernikahan di Indonesia pun menurun. Orang Indonesia banyak berobat ke Malaysia. Nah itulah C yang kau sering nyanyi. Nyanyi apa tuh kau? Majulah Singapura. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan jumlah petani di Indonesia Mulyono, semakin Muldoko. menyusut lantaran anak-anak muda kurang tertarik untuk meregenerasi pekerjaan tersebut. Dalam sensus pertanian BPS, mayoritas petani Indonesia berusia di atas 55 tahun. Akibatnya, produktivitas petani pun berkurang dan mampu mengancam ketahanan pangan. Produktivitas kita menyusut dari waktu ke waktu. Ditambah lagi pelaku petani yang semakin menyusut, usia semakin menua, anak-anak muda kurang tertarik di sektor pertanian. Ini sebuah urgensi yang harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh, kata Muldoko. Di komen sama Joseph Indra, kenapa narasi para pejabat selalu melempar ke rakyat? Bukannya diperbanyak fasilitas dan edukasi yang baik, ini malah nyalain rakyat. Terus kalian digaji buat apa? Dibalas sama Rian Welki. Emang anak bapak ada yang mau jadi petani? Di komen nih sama Alfi Anandi, sini dibalik Pak, gua jadi menteri, bapak jadi petani. Gimana, setuju nggak Muldoko? Gimana mau jadi petani Pak Muldoko yang terhormat? Petani saja beli pupuk dipersulit, mau panen harga anjlok. Petani bisa survive aja udah syukur Pak. Generasi milenial yang pastinya mencari pekerjaan yang bisa menjamin masa depan lebih baik. Harusnya. Bentar, maaf teman-teman ya, maaf saya skip lagi teman-teman ya. Apa yang dikatakan oleh kakak barusan benar. Beli pupuk organik itu sangat langka sekali. Ada namanya di sini teman-teman ya. Ada organik namanya kalau pernis, bisa dibilang pernis kalau di daerah saya teman-teman ya. Untuk menumbuhkan buah jagung, rumput-rumput itu sangat langka sekali. Bahkan satu karung itu harus pakai KTP atau KK. Dan bahkan kita tak dapat teman-teman ya. Tak dapat. Dan yang tidak dapat itu nasib tanamannya itu nggak bagus. Meskipun kita dapat hasil tanaman itu bagus, itu harga murah. Padahal harga pupuknya langka dan mahal sekali teman-teman ya. Mahal pokoknya. Dan tak sesuai dengan pekerjaan kita. Hasil petani di daerah saya nih. Jagung, ada kacang tanah itu teman-teman ya.
itu pupuknya itu langka dan mahal. Ketika dijual hasil taniannya, hasil tanamannya itu per kilonya itu tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Murah banget. Itu kenapa dengan Indonesia? Kenapa bisa seperti itu, teman-teman ya? Nah, petani itu sistemnya digaji pemerintah berdasarkan hasil panennya. Jadi semua petani setor gabah ke pemerintah lewat Bulog, bukan setor gabah ke tengkulak. Di komen sama M Darmika, siapa yang mau cita-cita jadi petani Pak kalau kesejahteraan dari bertani berkurang? Di komen lagi nih sama Betul. Mukmin Surya Aji, bagaimana anak muda mau jadi petani jika sistem perniagaan di bidang pertanian selalu merugikan petani? Ini fakta. Apakah Anda pernah bertani dan jual hasil tani? Andai petani ada wewenang untuk menentukan harga hasil dari pertaniannya. Kata Anggrea Delinda, gimana mau jadi petani sedangkan infrastruktur di daerah pedesaan terutama yang banyak lahan pertanian tidak memadai. Beli pupuk dipersulit, panen harga Betul. anjlok, pupuk subsidi juga Betul. tidak tersalurkan dengan benar. Masa iya Bapak masih nanya dan bertanya-tanya? Yang rugi petani, yang dapat hikmahnya doang juga petani. Indonesia nih Ce, jumlah pria mapan secara ekonomi dah berkurang. Angka pernikahan sudah menurun. Di masa depan anak muda banyak yang nggak mau jadi petani. Majulah Betul. Singapura, Pasir Indonesia dikeruk dijual di Singapura. majulah Singapura. iPhone 16 belum resmi dijual di Indonesia. Sedangkan Apple Store udah ada di Malaysia dan Singapura. Majulah Singapura, Orang Indonesia lebih banyak berobat ke Malaysia. majulah Singapura, Harga sawit Indonesia ditentukan sama Malaysia. majulah Singapura. Minyak mentah Indonesia dijual murah ke Singapura. Kalau udah jadi BBM, dibeli lagi mahal sama Indonesia. Iya, Majulah betul. Singapura. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah Indonesia. Indonesia sejahtera. Mudah-mudahan setelah dipimpin oleh Bapak terpilih Bapak Prabowo Subianto, Indonesia akan menjadi lebih maju lagi. Amin. Tapi itulah faktanya teman-teman ya. Fakta di lapangan seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Kak C, Kak siapa lah Pak Ustaz, saya kurang tahu namanya. Itu benar teman-teman ya. Aduh, rumah sakit, kesejahteraan rakyatnya, lapangan pekerjaan, semuanya itu seakan-akan bukan milik rakyat. Gak tahu saya maksudnya kayak ada yang dioperasi teman-teman ya, yang penyakitnya di bagian kaki tapi yang dioperasi perut. Ada yang dioperasi disebabkan karena tidak ada penyakitnya. Itu aneh teman-teman ya. Mau percaya kayak gimana kita kepada dokter Indonesia kalau dokternya seperti itu? Makanya kenapa banyak yang lari berobat ke Malaysia, di mana di Malaysia indeks perubahannya itu indeks penyembuhannya itu terjamin dan harganya juga terjangkau. Itulah negara Malaysia. Kita harus seperti itu teman-teman. Indonesia harus seperti itu. Mudah-mudahan. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share ya teman-teman. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.